إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقال ربنا تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni melaksanakan salat Jumat secara berjamaah insyaallah taala. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam waktu beberapa hari lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk kita semua melalui lisan Nabi Muhammad SAW dan perbuatan beliau di hari raya Idul Adha, kaum muslimin yang memiliki kemampuan dan tidak melaksanakan ibadah haji dianjurkan untuk berkurban, yakni dia menyembelih hewan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah itu kambing, sapi ataupun unta dari hewan ternak. Itu semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disyariatkan bagi mereka-mereka yang mampu, yang diberikan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan hal tersebut. Pengorbanan adalah bentuk ketaatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk pengagungan dalam hatinya. Dia agungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia besarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia esakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak menyembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengorbanan yang seperti ini telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan sebelumnya Abul Anbiya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kisah Nabi Ibrahim yang rela untuk mengorbankan anaknya demi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga Nabi Ismail alaihissalam rela berkorban, dia korbankan jiwanya untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah karuniailah aku seorang anak yang soleh. Disebutkan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau sudah lama menikah tapi belum memiliki anak. Pada tahun atau pada umur 86 tahun, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami berikan kabar gembira bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa kabar gembiranya? Bigulamin halim, dengan seorang anak pria yang halim, sangat penyabar. Halim ini mencakup penyabar, baik akhlaknya, baik budi pekertinya, termasuk anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fabasyarnahu bigulamin halim. Setelah sekian lama berpisah dengan Nabi Ismail alaihissalam, kemudian bertemu dengan Nabi Ismail alaihissalam, ternyata falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya
inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Tatkala Nabi Ismail telah sampai pada umur as-sa'i, ini sudah dewasa. Umur as-sa'i ketika orang tua sudah bisa mengambil manfaat dari anak-anaknya, sudah bisa disuruh, sudah bisa diperintah, sudah bisa diarahkan dan seterusnya. Tentunya Nabi Ibrahim alaihissalam sangat sayang kepada anaknya. Apa yang terjadi? Jamaah semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Para anbiya kalau bermimpi adalah wahyu, kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Anni adbahu, aku akan menyembelih engkau. Artinya apa? Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya sendiri. Fanzur madza tara. Lihatlah bagaimana pendapatmu. Apa pendapatmu? Ini seorang ayah yang memiliki kasih sayang terhadap anaknya. Dia bertanya kepada anaknya, bagaimana pendapatmu dengan perintah yang seperti ini? Dan subhanallah, anak yang dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah anak yang halim, anak yang penyabar, anak yang baik budi pekertinya, anak yang baik akhlaknya, anak yang menghormati orang tuanya, anak yang rela untuk berkorban untuk agama Allah, anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahandaku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu, maka engkau akan dapati aku insyaallah dalam keadaan atau termasuk dalam golongan orang-orang yang bersabar. Disebutkan oleh para ulama, ini pelajaran ketika seseorang ingin melaksanakan sesuatu yang sifatnya akan dilaksanakan di waktu yang akan datang, disyariatkan untuk mengucapkan insyaallah, karena semua itu tidak terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini pernah sebelumnya pada kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau alaihissalam pernah berkata, aku akan menggilir semua istri-istriku 100 orang, dan setiap di antara mereka melahirkan seorang pejuang yang berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata para ulama, malaikat mengatakan qul insyaallah, katakan insyaallah wahai Nabi Sulaiman. Beliau lupa. Maka tatkala hari malam tersebut terjadi, pada keesokan harinya dikabarkan bahwasanya tidak ada satupun di antara istri-istrinya yang hamil kecuali 1 orang saja. Itu pun hanya setengah manusia. Kenapa? Karena Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengucapkan insyaallah. Di sini Nabi Ismail alaihissalam mengatakan insyaallah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk tidak mengucapkan sesuatu, aku akan melakukan perbuatan itu besok, kecuali kita katakan insyaallah atas izin Allah Subhanahu wa taala, jika Allah mengizinkan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Tatkala keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam aslama, mereka pasrah dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka rela untuk berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sudah siap untuk menyembelih anaknya. Wa nadaina ayya Ibrahim, kami panggil Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguhnya engkau telah membenarkan mimpi itu, artinya engkau telah melaksanakan perintah itu, dan sesungguhnya kami demikian pula akan membalas perbuatan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi orang-orang yang berkorban untuk agama Allah, orang-orang yang rela mengorbankan apa saja yang dia miliki untuk agama Allah, Allah akan balas mereka dengan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang mereka korbankan. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ini adalah cobaan yang sangat nyata, yakni untuk Nabi Ibrahim, demikian pula untuk Nabi Ismail alaihissalam. Wa fadainahu bidzibhin 'adzim. Maka kami ganti anak itu dengan seekor hewan sembelihan yang sangat besar. Wa tarakna 'alaihi fil akhirin. Kami sisakan
kami tinggalkan kisah yang seperti ini untuk orang-orang yang datang belakangan, untuk kita. Orang-orang yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang sangat penting, bahwasanya orang-orang yang berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala itu tidak disia-siakan Allah Subhanahu wa taala. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah salamun ala Ibrahim, keselamatan atas Nabi Ibrahim alaihissalam. Kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah kami membalas orang-orang yang melakukan kebaikan. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk ke dalam hamba-hamba kami yang beriman, hamba-hamba kami yang tunduk kepada kami. Pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari kisah ini, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berkorban, apapun bentuk pengorbanannya untuk agama Allah Subhanahu wa taala, apalagi nanti di hari raya Idul Fitri, di hari raya Idul Adha, ketika dia mengorbankan, dia keluarkan uangnya untuk membeli hewan sembelihan. Dia sembelih untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dia sembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan ganti apa yang dia korbankan untuk Allah. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya. Oleh karena itu, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita taufiknya untuk selalu berkorban apa yang kita miliki, entah itu harta, pikiran kita, tenaga kita, pangkat dan jabatan kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan dengannya kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan dalam kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala fadlihi wa ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma amila binu Adam yawman nahar amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min hiraqati damin wa innahu la ya'ti yawmal qiyamati." Tidak ada satupun amalan yang dilakukan oleh anak cucu Adam pada hari raya Idul Adha, jadi hari raya kurban, yaitu dengan menyembelih. Tidak ada satupun amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di hari tersebut melainkan menyembelih hewan sembelihan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia alirkan darah hewan tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka hewan itu nanti akan datang pada hari kiamat biquruniha wa adlafiha wa ash'ariha, akan datang dengan tanduk-tanduknya. Demikian pula dengan bulu-bulu dan kukunya. Sesungguhnya setiap darah, sebelum darah hewan kurban tersebut mengalir ke tanah, maka pahala yang telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang diperbincangkan tentang keabsahan riwayatnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada putrinya Fatimah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya Fatimah, qumi ila udhiyati." Berdirilah engkau, bangkitlah engkau, saksikanlah hewan kurbanmu. Fa'ashhidiha, saksikanlah hewan kurbanmu itu. Fa inna laki bi kulli qatratin taqturu min damiha ay yaghfira laka ma salafa min dhunubika. Saksikanlah hewan sembelihanmu. Ketika hewan sembelihan tersebut disembelih, maka tidak satupun setetes darah pun yang turun atau mengalir dari hewan tersebut, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosamu yang telah berlalu. Maka Fatimah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, alana akhasatun lana wa li ahli baitina wa lana aulana wa lil muslimin?" Apakah hal ini hanya khusus untuk kita dan ahli keluarga kita, atau juga berlaku untuk kita dan kaum muslimin? Qala bal lana wal muslimin, bahkan kita dan seluruh kaum muslimin. Maka setiap orang yang menyembelih
dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengalirnya darah yang dialirkan ketika hewan tersebut disembelih. Orang-orang yang menyembelih untuk agama Allah Subhanahu wa taala artinya dia telah berkorban untuk agama Allah. Dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Minimal walaupun dia tidak menyembelih, maka dia ikut menyaksikan dan meramaikan. Karena itu merupakan syariat, itu merupakan syiar agama kita. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub, itu bagian dari ketakwaan dalam hati. Tidak menyembelih, tidak mampu, tidak mengapa, ikut serta dalam penyembelihan tersebut. Minimal kita ikut menyertai, kita ikut menyaksikan, kita ikut meramaikan. Kita ramaikan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yathabbit aqdamakum." Kalau kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian, dan Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan langkah-langkah kaki-kaki kalian di hadapan musuh-musuh kalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufiknya kepada kita semua. Jadi hamba-hamba yang selalu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi hamba-hamba yang rela berkorban apapun untuk Allah Subhanahu wa taala demi meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita berharap Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semua ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ardi 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa 'an sa'iri sahabati wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma aslih ulata umurina ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اصلح ولاة أمورنا ووفقهم بما تحب وترضى. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.